Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Para pemirsa TPRI NTT dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Sehat secara fisik, sehat secara mental, juga sehat secara sosial. Sehingga secara batin kita sehat, secara fisik kita sehat, juga secara sosial kita sehat. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih bermakna dan lebih berbahagia. Kembali kita berjumpa pada mimbar agama Buddha. Pada kesempatan yang baik ini, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pentingnya memiliki keyakinan. Tentu bersama kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini hadir Bapak Imah SAG. Beliau adalah penyelenggara bimbingan masyarakat Buddha dari kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Hadir di tengah-tengah kita semua untuk kita berbincang bersama, ingin mengetahui bagaimana caranya kita memperkuat keyakinan, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Bapak Imah. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik para pemirsa TPRI NTT dimanapun berada, marilah kita mengawali kegiatan mimbar kita pada sore hari ini dengan wandana yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Imah. Kepada Bapak Imah kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa TPRI dimanapun Anda berada. Marilah kita bersama-sama bersikap anjali untuk kita mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha. Mari Bapak Ibu, seraya kita membacakan wandana. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sadu silena sampanyo yaso boga sampito yayang padesang bajate tata taweha pujito sotihoto. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Imah sudah mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Lalu kita lanjut saja. Kita pada sore hari ini akan membahas tentang pentingnya kita memiliki keyakinan. Tentu sebagai umat Buddha, orang yang berkeyakinan agama Buddha, yang berkeyakinan tentang dhamma ajaran Sang Buddha, apa sih keyakinan itu sesungguhnya? Atau apa sih yang perlu kita yakini sebagai umat Buddha? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita masing-masing, nanti akan diberikan pengantar oleh Bapak Imah selaku narasumber kita pada sore hari ini. Lalu kita nanti akan gali, kita akan bertanya, kita akan gali terkait dengan bagaimana sudut pandang agama Buddha tentang keyakinan dan lain sebagainya. Maka untuk memberikan pengantar kepada Bapak Imah kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Widharmapala selaku host pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini tentu kita kembali berjumpa dalam dalam suasana atau hari yang berbeda. Kita juga sering berdiskusi walaupun mungkin dari sumber yang berbeda tentang agama Buddha, dan pada kesempatan hari ini kita adalah berkah karma baik, kita bisa bersama-sama untuk kita berdiskusi dharma atau dhamma pada kesempatan hari ini. Nah, tentu pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan tema pentingnya memiliki keyakinan. Nah, memang kita sebagai umat beragama ini yang ingin meyakini agama masing-masing tentu
apa yang kita yakini itu merupakan keyakinan bagi pribadi setiap umat manusia untuk memiliki keyakinan. Nah, karena setiap manusia itu membutuhkan sebuah nilai-nilai spiritual sebagai pegangan hidupnya, sehingga ketika memiliki nilai-nilai spiritual itu sebagai pegangan hidup, sebagai sesuatu yang benar atau salah, benar atau tidak benar, kan seperti itu. Itu yang harus setiap orang sebagai individu itu harus memiliki keyakinan seperti itu. Kemudian dengan memiliki keyakinan, memiliki pegangan hidup seperti itu, maka itu akan menjadi pedoman di dalam melaksanakan kehidupannya, sehingga muncullah yang namanya keyakinan. Nah, dengan adanya seperti itu, keyakinan itu muncul, maka itulah yang membuat seseorang meyakini sesuatu ajaran tertentu. Kalau seperti kita, karena kita yakin terhadap ajaran agama Buddha, maka kita menjadikan ajaran Buddha itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, maka tumbuhlah yang namanya keyakinan. Maka dalam istilah Buddha itu sendiri yang disebut dengan sada, yaitu keyakinan. Sada, keyakinan. Makanya terus bagaimana kita dalam agama Buddha konsep keyakinan itu sendiri, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa konsep keyakinan itu di dalam agama Buddha disebut sebagai istilah bahasa Palinya sada. Sada ya, supaya kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun berada, bahwa sada itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan kita untuk menjadi jauh lebih baik, untuk menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Maka di dalam kitab Malinda Panha itu Sang Buddha sendiri berkata seperti ini. Nah, kita itu istilahnya memiliki keyakinan itu kepada siapa? Yaitu keyakinan itu kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana kita supaya bisa yakin kepada Tiratana itu? Bisa yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apakah kita memiliki yakin atau percaya begitu saja, kita mengikuti begitu saja, atau bagaimana? Apakah sebaliknya? Kan seperti atau itu. Mungkin orang bilang tinggal copy paste begitu ya Pak. Copy paste begitu saja, kita ikut saja begitu. Seperti apa kata orang, oh kamu harus yakin ini, harus ikut. Kita ikut saja. Kan seperti itu. Apakah di dalam agama Buddha seperti itu? Nah, ini yang mungkin pada kesempatan ini saya perlu jelaskan tentang itu. Bagaimana pandangan agama Buddha tentang keyakinan seperti itu. Nah, keyakinan kalau kita artikan secara umum mungkin sama dengan bahasa umumnya itu iman. Tetapi kalau di dalam agama Buddha dia lebih spesifik, bahwa keyakinan kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ini tentu dibarengi dengan adanya penelitian, dibarengi dengan adanya penyelidikan yang kita kenal di dalam agama Buddha itu dengan ehepasiku, yang datang, lihat, buktikan sendiri. Nah, itu kita diminta untuk membuktikan. Tidak hanya sekedar kita ikut saja, tetapi kita sebagai umat Buddha sendiri diminta untuk membuktikan kebenaran dari ajaran Sang Buddha itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi di dalam kitab suci Malinda Panha, bagaimana sih sebenarnya kita meyakini kepada Buddha, kemudian kita yakin kepada Dharma, kemudian kita yakin kepada yang Arya Sangha, yang Maha Suci Arya Sangha. Itu di dalam Malinda Panha itu Sang Buddha mengutamakan seperti ini. Seperti kita tidak tahu ini bagaimana dalam dan luasnya samudra. Ya, kita tidak tahu bagaimana dalamnya, luas dan dalamnya samudra, karena kita belum
sampai ke samudra, ibarat seperti itu. Bagaimana kita bisa mengetahui luas dan dalamnya samudra itu? Kita melihat dari aliran sungai yang setiap saat, yang setiap waktu, setiap detik dia mengalir ke samudra. Tetapi sekian banyak air yang mengalir itu, samudra itu tidak penuh-penuh. Berarti dari situ kita bisa melihat bahwa samudra itu ternyata dalam dan sangat luas sekali, bisa menampung berapa kubik air yang mengalir setiap saat, setiap detik ke samudra itu, tapi tidak penuh-penuh. Nah, bagaimana kita meyakini Buddha itu? Nah, cara kita meyakini Buddha itu, kita bisa melihat dari bagaimana pengikut-pengikut dari Buddha itu yang begitu banyak yang telah mampu mencapai ke tingkat kesucian atau yang disebut dengan telah mampu mencapai atau merealisasikan nibbana. Dari situ kita bisa lihat. Nah, dari situ muncullah keyakinan kita bahwa Buddha itu memang seorang tokoh yang patut diteladani dan patut ditiru. Berarti Sebagai bisa dikatakan tidak hanya sekedar cerita, iya, begitu ya Pak? betul. Tidak hanya sekedar cerita, tetapi bagaimana kita dari situ kita bisa mengalami, dari situ kita bisa melihat sendiri. Itu yang tentang bagaimana kita memiliki keyakinan supaya kita yakin kepada Buddha sebagai guru pembimbing kita, sebagai guru agung yang kita hormati, yang kita teladani. Kemudian bagaimana kita bisa yakin kepada Dharma, kepada Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu? Caranya ya tentu dengan kita mempraktekkan, melaksanakan ajaran Dharma itu sendiri atau Dhamma itu sendiri di dalam kehidupan kita sendiri. Kemudian ketika kita mempraktekkan, kita melaksanakan, maka tentu kita akan mengetahui, kita akan mengalami manfaatnya bagi kehidupan kita. Ketika kita sudah mendapatkan manfaat dari kita mempraktekkan Dhamma itu, maka yang terjadi dengan sendirinya keyakinan itu akan muncul dalam diri kita. Muncul karena dilandasi dari pemahaman. Dari tadi pemahaman ya? yang benar, dari hasil praktek, dari hasil pelaksanaan. Maka di dalam agama Buddha itu kan ada teorinya, terus kemudian ada prakteknya, kemudian hasilnya, yaitu ada yang Patipati Dhamma, terus kemudian Pariyati Dhamma, Patiweda Dhamma, kan seperti itu. Atau begini Pak, misalnya ada studi kasus misalnya. Iya, betul. Misalnya di tengah-tengah masyarakat ini namanya pembicaraan dari orang satu ke orang yang lainnya cepat sekali mengalir tuh Pak. Iya, betul. Misalnya ada isu A, isu B, isu C, itu cepat sekali mengalir dari orang satu ke orang yang lainnya. Iya, betul. Ini kan gampang sekali karena seiring berjalannya waktu itu sudah menjadi konsumsi publik, kadang itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Iya, betul. Itu bagaimana Pak iya. caranya? Nah, ini yang memang yang akan menjadi masalah ketika seperti yang disampaikan tadi, misalnya sudah menyebar ke sana kemari bahwa itu hal yang belum tentu kebenarannya. Maka kita sebagai orang Buddha sendiri, sebagai orang yang bijaksana, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita tidak boleh percaya begitu saja, tetapi bagaimana kita meneliti kebenarannya, kemudian kita melihat, kita memastikan itu, tidak boleh hanya kita percaya begitu saja. Contohnya misalnya, di genggaman saya ini kita tanya, misalnya di genggaman saya ini orang tahu ini ada batu misalnya, orang percaya belum pasti melihat ada batu di pasti situ, ada gitu batu ya. di situ, tapi iya. belum melihat kan. Iya. Jadi orang ikut saja, ya saya percaya, saya yakin di dalam genggaman itu ada batu, tetapi belum tentu setelah saya buka Bisa jadi kosong, bisa jadi ada. batu juga, Maka ya? itulah perlu, misalnya ketika genggaman itu, untuk kita tahu bahwa di dalam ini ada batu atau tidaknya, maka genggaman ini harus dibuka untuk kita melihat. Maka kita buka, ternyata tidak ada. Misalnya seperti itu. Jadi itulah keyakinan di dalam agama Buddha itu, bagaimana kita tidak disarankan untuk percaya begitu saja. Tidak disarankan untuk segala sesuatu yang menurut informasi, menurut tradisi, menurut kabar burung, kabar gembar-gembor seperti itu, kemudian kita percaya begitu saja.
di dalam agama Buddha tidak mengajarkan pengikutnya, tidak mengajarkan umatnya untuk begitu saja, percaya begitu saja tentang hal itu. Tapi harus ada penyelidikan, harus ada penelitian, harus kita mengalami apakah itu benar atau tidak. Nah, itulah Sang Buddha, kelebihan dari Guru Agung kita Sang Buddha. Di dalam ajarannya sendiri pun tidak pernah mengajarkan untuk kita sebagai pengikut percaya begitu saja. Jalani, laksanakan, dan praktekkan. Ketika itu berguna dan bermanfaat, itulah yang harus dijalankan. Oh, berarti juga ajaran Sang Buddha tidak menekankan untuk kamu harus percaya begitu ya Pak, tidak ya? Iya. Berarti disuruh buktikan dulu nih ajaran saya kira-kira ini bermanfaat atau tidak, baru menjadi sebuah kepercayaan begitu. Iya, ya, betul. Pak? Di dalam agama Buddha sendiri, Sang Buddha sendiri tidak pernah mengajarkan kepada pengikutnya untuk percaya begitu saja, tetapi harus melaksanakan, harus mempraktikkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya misalnya ketika orang meditasi. Nah, meditasi ini kan kalau orang dengar, meditasi apa sih manfaatnya, apa sih untungnya. Tetapi ketika kita melaksanakan, kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baru kita akan tahu, oh ternyata ketika kita meditasi ini manfaatnya luar biasa. Mungkin pikiran kita menjadi tenang, kita menjadi damai, beban kita menjadi berkurang ketika kita sering melakukan meditasi. Biasanya seperti itu. Nah, itu Sang Buddha semua itu bagaimana menganjurkan kepada kita semua untuk laksanakan, praktekkan, jalankan, sehingga akan muncul sebuah manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini saya kira salah satu menjadi benang merah juga bahwa kepada para pemirsa TPRI NTT dimanapun berada, seperti yang disampaikan oleh Pak narasumber Bapak Imah tadi, bahwa ajaran Sang Buddha pun menekankan kepada kita semua untuk tidak mudah percaya begitu saja terhadap segala bentuk ajaran turun-temurun dari kitab suci, dari kabar dan sebagainya, termasuk itu ajaran Sang Buddha sendiri. Jangan mudah percaya sebelum dipelajari, dipraktikkan, dan dibuktikan kebenarannya. Wah, ini pembicaraan kita semakin hangat dan semakin menarik sekali, tetapi kita harus melewati pariwara berikut ini. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote.
Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, pemirsa TVRI NTT dimanapun berada, kita masih bersama dalam diskusi hangat kita tentang pentingnya memiliki keyakinan, khususnya bagi umat Buddha, pentingnya kita memiliki keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan tentu kita masih bersama narasumber yang sama yaitu Bapak Imah, masih di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, tadi sudah kita bahas cukup panjang lebar, cukup mendalam juga tentang sesuai dengan yang terdapat dalam Milinda Panha bahwa kita penting memiliki keyakinan kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan juga tadi sempat disinggung oleh Bapak Imah bahwa segala bentuk ajaran atau informasi, berita baik melalui media massa atau secara dari orang ke orang, kita jangan mudah percaya sebelum kita membuktikan kebenarannya. Mungkin bagi para kaum milenial dan Bapak Ibu semua bahwa pentingnya untuk menyaring sebelum di-sharing. Pentingnya kita untuk membaca segala bentuk berita itu sebelum kita publikasikan, sehingga orang-orang yang membaca apa yang kita publish itu mendapatkan informasi yang real dan nyata. Baik, para pemirsa TVRI NTT dimanapun berada, tadi sudah disinggung tentang bagaimana kita menumbuhkan keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mungkin timbul juga dalam benak dan pikiran kita masing-masing, siapa sih Buddha itu? Dhamma itu siapa sih? Sangha itu siapa sih? Mungkin supaya tidak timbul pertanyaan dalam diri kita masing-masing, langsung aja kita tanya kepada Bapak Imah bahwa siapa sih sebenarnya Buddha itu, Pak? Iya, baik. Dhamma itu siapa? Sangha itu siapa mungkin? Ya, Persilakan. baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, terkait dengan dari tadi kita berbicara tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemirsa dimanapun saudara berada, tentu yang kita sebut dengan memiliki keyakinan kepada Tiratana tadi, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, pada kesempatan ini tentu saya akan coba menjelaskan tentang Buddha itu apa, Dhamma itu apa, Sangha itu siapa. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan Buddha. Buddha itu sendiri adalah yang diartikan orang yang sadar, yang telah sadar sepenuhnya. Itu Buddha itu adalah gelar yang diperoleh atau yang didapat oleh seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna, atau bisa disebut dengan mencapai bodhi, mencapai kebudaan. Nah, Buddha ini adalah seorang guru agung dari agama Buddha itu sendiri. Beliau adalah pendiri agama Buddha, itu Buddha itu sendiri. Dan perlu disadari, perlu diketahui Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bahwa Buddha itu bukan Tuhan. Tetapi Buddha itu adalah manusia agung, orang yang telah mampu merealisasikan nirwana atau nibbana, atau telah mampu mencapai kebudaan yang disebut dalam arti tadi orang yang telah sadar sepenuhnya. Itu yang disebut dengan Buddha. Sehingga Buddha ini menjadi teladan bagi kita umat Buddha. Kemudian yang kedua Dharma atau Dhamma. Nah, Dhamma ini yang artinya adalah ajaran
mulia atau ajaran kebenaran dari Buddha. Itu sendiri itu yang disebut dengan Dhamma atau Dharma. Nah, itu. Kemudian yang disebut dengan yang ketiga tadi Sangha. Sangha ini adalah perkumpulan para biku. Biku tentu yang disebut dengan Sangha di Buddha, Dhamma dan Sangha ini Arya Suci, perkumpulan para biku yang telah mencapai kesucian atau telah mencapai arahat. Itu yang disebut dengan Arya Sangha. Nah, sebetulnya Sangha itu kan ada dua, Samuti Sangha dengan Arya Sangha. Kalau Samuti Sangha ini biku biasa yang belum mencapai pencerahan sempurna. Kemudian kalau Arya Sangha adalah perkumpulan para biku yang telah mencapai pencerahan sempurna atau mencapai tingkat kesucian arahat atau mencapai nibbana lah seperti Ya, itu. kalau tadi disebut tentang biku, mungkin pada umumnya orang itu akan berpikir biku itu mungkin seperti di film-film yang di TV itu loh Pak. Solen. Iya, Ya, atau mungkin betul. bisa dijelaskan sedikit biku itu siapa sih gitu Pak? Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Biku ini kalau bahasa umumnya itu adalah rohaniwan dalam agama Buddha. Nah, kalau biku ini dia kan kalau di dalam agama Buddha itu ada dua jenis umat Buddha, yaitu Pabajita dan Grawasa. Kalau Grawasa ini kita umat awam seperti kita. Tapi kalau Pabajita ini adalah perkumpulan para biku. Nah, perkumpulan para biku ini adalah yang menjalankan kehidupan suci, yang menjalankan kehidupan yang mengikuti jalan Buddha sebagai penerus penerus Dharma, ajaran dari Sang Buddha itu, pelestari Dhamma itu para biku. Jadi kalau secara umum biku ini adalah rohaniwannya agama Buddha. Seperti itu. Kalau boleh tahu biku itu boleh menikah tidak Pak? Kalau di dalam agama Buddha, kalau biku itu tidak boleh menikah. Oh. Tidak boleh menikah karena biku ini memiliki latihan yang luar biasa. Itu 227 sila atau latihan kemoralan yang harus dijalankan. Iya. Ya salah satunya juga tidak berkeluarga itu. Karena memang biku ini tujuannya adalah untuk berusaha untuk mengakhiri kehidupan yang dipenuhi dengan anicca, dukkha, anatta, tidak kekal dan sebagainya. Jadi jelas Bapak Ibu, para pemirsa TPRI NTT dimanapun berada, dari rasa penasaran kita terkait dengan siapa sih Buddha, Dhamma dan Sangha itu, bahwasanya Buddha itu adalah gelar seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna, yang mampu mengikis akar dari penderitaan, begitu ya Pak. Sedangkan Dhamma itu sendiri adalah ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, sedangkan Sangha adalah siswa yang tetap melestarikan ajaran Sang Buddha dengan cara melaksanakan 227 peraturan tadi ya Pak ya. Ya baik, Bapak Ima, mungkin bisa kita lanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya memiliki keyakinan atau pentingnya kita memiliki sada dalam agama Buddha. Tadi kita sudah membahas tentang pentingnya kita memiliki keyakinan terhadap Tiratana. Apakah selain itu ada hal lain yang bisa kita yakini selain itu mungkin? Bisa dilanjutkan, Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan bagaimana pentingnya keyakinan kita terhadap Tiratana, terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, memang ini kita hal-hal yang sangat penting. Tentu ada juga yang perlu kita yakini, yang perlu kita dapat dalam secara bijaksana, yaitu ada tentang juga memang tentang yakin tentang hukum karma, tentang tilakana, tentang tiga cora umum, tentang 4 kesunyataan mulia, tapi sebetulnya itu bagian dari Dhamma itu sendiri. Itu yang perlu memang setelah kita yakin tentang Dhamma, tentu secara langsung maupun tidak langsung pasti kita nanti akan ketemu, akan mempelajari tentang hal-hal yang saya sampaikan tadi. Iya. Nah, lalu itu. Begini Pak,
Ini tadi kita membahas pentingnya kita memiliki keyakinan. Lalu mungkin apa kira-kira dampaknya kalau misalnya seseorang yang tidak memiliki keyakinan, Pak? Kira-kira itu akan berbahaya atau tidak, Pak? Iya, betul. Ini seseorang misalnya kita, itu penting sekali kita memiliki keyakinan. Ketika kita memiliki keyakinan, maka di situ itu akan menjadi pegangan hidup kita. Pegangan di dalam menjalankan kehidupan sebagai arah, sebagai penunjuk jalan untuk kita menuju ke hal-hal yang lebih baik atau menuju ke alam bahagia untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan lahir maupun batin, kebahagiaan di dunia ini maupun kita kebahagiaan di dunia berikutnya. Nah, seperti yang disampaikan di dalam Dhammapada. Itulah intinya ketika kita memiliki keyakinan. Kalau kita tidak memiliki keyakinan, misalnya di dalam ajaran Buddha tentang apapun itu, maka kita tidak akan punya arah. Kita akan punya pedoman hidup kita dalam menjalankan kehidupan ini. Karena kita tidak ada yang kita yakini. Jadi semua ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita ketika kita tidak memiliki pegangan, ketika kita tidak memiliki tuntunan hidup dalam menjalankan kehidupan ini, tentu kita akan tanpa arah. Bisa saja kita akan menjadi, bahasa umumnya akan namanya juga tidak ada penunjuk jalan, tidak ada pedoman hidup kita, bisa saja jalan kita akan salah arah. Atau yang disebut dengan bahasa umumnya bisa tersesat, seperti itu. Atau mungkin dari sebuah peribahasa atau sebuah perumpamaan mungkin bisa kita katakan begini ya Pak. Keyakinan atau dhamma atau ajaran Sang Buddha ini mungkin seperti lilin yang menerangi di tengah kegelapan. Iya, betul. Dan betul. Seperti kompas yang menunjukkan arah kita, arah tujuan yang ingin kita tuju, begitu ya. Betul. Iya. Baik, para pemirsa TPRI NTT, mungkin kita sebagai umat Buddha akan beranggapan bahwa keyakinan kita sebagai umat Buddha atau keyakinan beragama Buddha adalah yang terbaik. Lalu bagaimana ketika kita melihat keyakinan agama orang lain, Pak? Mungkin bagi kita adalah ajaran agama Buddha adalah yang terbaik, adalah yang paling bagus lah. Tapi bagaimana ketika kita melihat ajaran agama lain, sudut pandang agama Buddha bagaimana, Pak? Iya, betul. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, yang sangat bagus sekali, yang mungkin jarang kita temukan, mungkin yang di dalam kehidupan kita sehari-hari juga sering muncul pertanyaan seperti ini, tetapi kadang kita ragu untuk bertanya, kadang kita mau bertanya ke sama siapa, kadang kita bingung. Nah, ini hal yang sangat penting. Sang Buddha sendiri kan pernah mengajarkan kepada kita umpama segenggam daun kebenaran. Nah, beliau mengatakan segenggam daun kebenaran ini tidak hanya itu saja. Di hutan itu banyak daun, banyak kebenaran di hutan itu. Tetapi yang saya ajarkan hanya segenggam daun kebenaran. Nah, tentu di keyakinan lain tentu juga mengajarkan tentang kebenaran. Apakah agama Buddha misalnya tidak boleh untuk kita melaksanakan, tidak boleh untuk kita mempelajari itu? Kalau di dalam agama Buddha itu sangat fleksibel sekali, karena dari segenggam daun kebenaran di dalam hutan yang diambil, tetapi masih banyak kebenaran-kebenaran yang Sang Buddha tidak ajarkan. Jadi Sang Buddha ini penuh dengan sikap yang sangat-sangat penuh kebijaksanaan, sikap-sikap yang penuh dengan toleransi yang luar biasa. Dari zaman Sang Buddha sebenarnya sikap toleransi, sikap moderasi beragama itu juga sudah ada sebetulnya. Baru hanya beberapa dekade ini baru digaungkan tentang itu. Nah, tapi di dalam agama Buddha itu tidak ada larangan untuk mempelajari, untuk belajari, untuk menjadi pengetahuan dari ajaran-ajaran yang lain yang mengandung kebenaran. Karena kebenaran itu universal. Jadi siapa saja, di mana saja kita menemukan kebenaran, itu bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan selagi itu membawa keuntungan, membawa manfaat bagi kehidupan kita, kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia,
itu tidak masalah. Iya. Baik, jadi dari penjelasan Bapak Imah tadi perlu kita garis bawahi juga bahwa kita sebagai umat Buddha, kita tidak bisa memandang bahwa ajaran agama Buddha adalah yang terbaik. Bagi diri kita sendiri mungkin bisa. Iya. Tapi kita tidak boleh memaksakan apa yang baik menurut kita sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha untuk kita paksakan bagi orang lain. Begitu ya Pak Iya, ya. Jadi kita betul. tidak boleh memaksakan Memaksa, orang iya. lain untuk memiliki persepsi dan keyakinan sama yang seperti yang kita Iya. pikirkan. Harus dengan kesadaran sendiri. Dan harus dengan kesadaran sendiri. Baik. Jadi diskusi kita tambah lama, tambah hangat, tambah enak sekali, tapi kita harus menyaksikan jeda dan pariwara berikut ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sana dikit, sana dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Baik para pemirsa TPRI NTT dimanapun Anda berada, kita masih di acara yang sama di Mimbar Agama Buddha yang pada kesempatan sore ini kita membahas tentang pentingnya kita memiliki keyakinan. Khususnya sebagai umat Buddha, pentingnya kita memiliki sada atau keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha sesuai dengan yang dibahas tadi yang terdapat dalam Milinda Panda.
Tentu sebagai media untuk meningkatkan keyakinan, setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Mungkin teman-teman kita yang beragama Islam beribadah di masjid, teman yang beragama Kristen Katolik di gereja, teman kita yang beragama Hindu di pura, dan tentu juga umat Buddha untuk menumbuhkan keyakinan terhadap ajaran agamanya atau dhamma ajaran Sang Buddha itu sendiri perlu tempat ibadah. Kira-kira di Kupang sudah ada Pak tempat ibadah? Iya. Mungkin bisa diberikan sedikit informasi terkait tentang ini. Mungkin banyak pemirsa kita yang tidak tahu, mungkin bisa diberikan informasi. Baik, terima kasih. Ini informasi yang mungkin sangat luar biasa. Tentu ada hubungan dengan bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita. Tentu kita sebagai umat Buddha, bagaimana juga supaya bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tentu kita harus bisa memiliki rumah ibadah atau bisa puja bakti atau sembahyang di rumah ibadah. Kalau kita di dalam agama Buddha yang disebut dengan wihara. Nah, kebetulan kita di Kota Kupang ini juga kita sudah ada wihara yang disebut dengan Wihara Pubaratana Kupang, yang itu berlokasi di Belu, di Sikumana, yang arah jalur ke atas itu mungkin sebagai informasi kepada Bapak Ibu umat Buddha yang belum bergabung, yang mungkin belum tahu ada tempat ibadah atau ada wihara, silakan untuk bergabung. Kita puja baktinya setiap hari Minggu jam 10 pagi untuk ya di Wihara Pubaratana Kupang. Itu sekedar informasi terkait dengan wihara. Ya silakan Bapak Ibu yang mungkin kalau yang belum tahu tempat wihara juga bisa membuka Google Map, karena sudah di Google Map itu juga sudah ada petunjuk arah untuk menuju ke wihara. Iya, baik, karena wihara ini menjadi penting bagi umat Buddha sebagai media atau tempat kita menumbuhkan keyakinan kita terhadap ajaran agama. Mengapa demikian? Karena di wihara kita akan mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha, kita akan latihan meditasi, kita akan membaca parita, yang mana parita itu berisikan tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha sendiri. Baik, itu sekilas info bagi kita semua. Mungkin kita akan kembali ke pembahasan kita bahwa dengan misalnya sebagai contoh Pak, kita sebagai umat Buddha ini kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh kuat terhadap dhamma ajaran Sang Buddha atau ajaran dalam agama Buddha itu sendiri. Apa kita dilarang ini? Misal saya mau belajar tentang keyakinan teman saya yang beragama Kristen Katolik misalnya, atau keyakinan yang beragama Hindu, atau keyakinan yang beragama Islam. Apakah kita sebagai umat Buddha kita dibatasi untuk mempelajari ajaran agama orang lain? Mungkin bisa sedikit. Baik, ini pertanyaan yang bagus juga terkait dengan keyakinan. Nah, justru Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, dengan kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka justru inilah yang akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang lebih toleran, untuk menjadi orang yang lebih moderat. Karena di ajaran Sang Buddha di dalam Dharma itu sendiri atau Dhamma itu sendiri, itu Sang Buddha banyak sekali mengajarkan tentang bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita memancarkan cinta kasih ke seluruh orang, bahkan ke semua makhluk. Ini sebetulnya dengan kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap itu, maka kita akan menjadi lebih toleran dan kita akan menjadi terbuka terhadap keyakinan saudara-saudara kita yang lain. Nah, contohnya, ketika apakah tadi pertanyaan apakah kita boleh mempelajari tentang keyakinan saudara-saudara kita atau agama yang lain. Di dalam agama Buddha itu tidak ada larangan seperti itu. Justru ketika kita memahami tentang ajaran agama yang lain, maka justru itu akan menumbuhkan sikap kita untuk bisa kita lebih bijaksana, kita lebih menjadi orang yang lebih toleran, kita menjadi orang yang lebih menghargai
tentang keyakinan orang lain. Karena kita sudah mengerti, karena kita sudah memahami, itu sebagai cara kita untuk kita memahami supaya kita tahu bahwa di setiap agama itu mengajarkan tentang kebenaran dan tentu cara-caranya yang berbeda. Dengan kita mempelajari dan mengetahui itu akan menumbuhkan sikap rasa menghargai, sikap rasa persaudaraan, rasa toleransi pada diri kita. Karena Sang Buddha kan mengajarkan kepada kita kan untuk memancarkan cinta kasih kepada semua orang, bahkan semua makhluk, bukan hanya manusia saja. Maka itulah dari ajaran Sang Buddha ini tidak pernah melarang kita untuk nanti kalau belajar ini nanti ada dapat karma buruk, kalau tidak nanti dapat karma baik dan sebagainya. Di dalam agama Buddha tidak ada seperti itu. Jadi kita universal. Iya, jadi kita tidak menutup diri untuk mempelajari, gitu ya Pak. Karena kita meyakini bersama bahwa setiap agama itu memiliki ajaran kebaikan. Iya, betul. Tentu mungkin caranya yang berbeda-beda. Iya, tetapi betul. memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajarkan tentang kebaikan. Dan mungkin juga akan timbul juga pertanyaan bahwa apakah orang itu untuk mempelajari agama Buddha itu harus menjadi umat Buddha dulu Pak? Mungkin karena keterbatasan waktu kita singkat saja Pak. Baik. Kalau untuk belajar tentang agama Buddha itu tidak perlu menjadi umat Buddha. Tidak ditekankan misalnya untuk belajar Buddha harus menjadi Buddha dulu, tidak. Tanpa menjadi agama Buddha juga, belajar agama Buddha juga tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting dia mempraktekkan agama Buddha, melaksanakan ajaran Buddha dengan baik dan benar, walaupun dia bukan Buddha. Kalau dalam konsepnya itu bisa dikatakan sebagai Buddha karena dia telah menjalankan nilai-nilai agama Buddha. Jadi tidak mesti menjadi Buddha untuk bisa belajar agama Buddha. Jadi kan kalau mendengar dari penjelasan tadi, kita tidak mesti menjadi umat Buddha untuk belajar agama Buddha. Berarti betul. Bisa juga dikatakan bahwa agama kita itu kan secara formal itu kan ada di kartu tanda penduduk kita masing-masing. Itu yang ada di kartu tanda penduduk kita masing-masing itu yang harus kita pelajari. Tetapi juga kita tidak menutup diri untuk orang lain belajar tentang agama Buddha. Jadi kita tetap membuka diri. Gitu ya, Pak. Memang agama Buddha ini welcome dia. Siapa saja boleh mempelajari agama Buddha tanpa menjadi umat Buddha. Juga bisa. Jadi dia karena ajarannya universal. Jadi siapa saja bisa. Jadi kita terbuka. Mungkin juga kita terbuka untuk mempelajari agama orang lain, dan juga kami juga terbuka untuk berbagi informasi tentang ajaran agama Buddha yang tentunya bagi siapa saja bisa belajar agama Buddha dan tidak mesti harus menjadi umat Buddha. Baik, mungkin pembicaraan yang begitu hangat, begitu enak sekali pada sore hari ini, tetapi kita dibatasi oleh waktu, Pak. Betul. Sampai ketemu di lain kesempatan, mungkin sebagai closing statement, sebagai kesimpulan kita pada mimbar sore hari ini. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, sedama dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menumbuhkan keyakinan kita pada diri kita masing-masing dengan praktek dari ajaran Buddha itu sendiri, praktek Dhamma, dan bagaimana kita memahami Buddha, Dhamma, dan Sangha itu, sehingga dengan memiliki keyakinan yang kuat maka kita akan memperoleh manfaat yang sangat-sangat besar. Kita akan memiliki nama baik, kemudian kita akan memperoleh kekayaan, dan juga kita akan memiliki kehormatan di masyarakat. Dimanapun kita berada, kita akan selalu dihargai, kita akan selalu dihormati, dan tentu dengan keyakinan yang kuat maka yang akan kita peroleh adalah kebahagiaan, kegembiraan, dan tentu dengan hati yang sangat bahagia, sangat senang dan bahagia dimanapun kita berada, terutama di lingkungan masyarakat. Kita akan selalu dihormati dan dihargai karena kita buah dari melaksanakan ajaran Sang Buddha dengan keyakinan yang kuat di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, marilah kita tingkatkan keyakinan atas sada kita kepada Buddha dan Sangha sebagai
jalan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ima sebagai benang merah. Di sisi lain kita mengembangkan, meningkatkan keyakinan kita terhadap ajaran agama kita. Di sisi lain tentu kita tidak boleh, sekali lagi kita tidak boleh untuk memaksakan ajaran agama kita untuk diadopsi dan harus diikuti oleh orang lain. Tetapi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita mengembangkan toleransi dan kerukunan hidup umat beragama di tengah-tengah masyarakat yang plural, di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Karena kita yang berada di Indonesia ini adalah bukan umat Buddha yang tinggal di Indonesia, tetapi kita adalah putra dan putri Indonesia yang berkeyakinan agama Buddha dan keyakinan agama yang lainnya. Tentu dengan kita meningkatkan keyakinan kita terhadap ajaran agama kita masing-masing, maka rasa persaudaraan, toleransi dan kerukunan akan terjaga dengan baik sebagai tanda kita memiliki keyakinan yang baik pula terhadap ajaran agama kita. Tidak terasa 1 jam sudah kita lewati bersama pada mimbar agama Buddha pada sore hari ini dengan tema bagaimana meningkatkan keyakinan atau bagaimana meningkatkan sada dengan narasumber Bapak Imah. Semoga ini membawa kemajuan, membawa pemahaman yang baik sehingga menimbulkan kerukunan, toleransi dan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapak Imah atas kesempatan pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan lainnya. Dan jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kesehatan itu begitu penting. Seperti yang Sabuddha katakan, Arogya Paramanglaba, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.